Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Pak Ustadz. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita bisa bertemu lagi dalam KSO yang ke 149. 158. 158 rangkaian dari KSO yang terdahulu. Nah, Ustadz Abdul Wahid alhamdulillah sudah mengisi, kalau tidak salah yang kedua ya Ustadz ya. Yang pertama tahun 2002 yang lalu. Nah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Bagaimana sebelum kajian dimulai, kita dengarkan dulu tilawah yang akan dibawakan oleh rekan kita, Mbak Eni Yuliastuti, untuk membacakan surat Al-Anbiya ayat 7 sampai 10. Silakan Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Summa sadaqnahumul wa'da fa anzainahum wa man nasha' فأنجيناهم ومن نشاء وأخلقنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tilawah yang kita dengarkan dan kita khidmati memberikan rahmat dan huda bagi kita semua, bagi pembacanya dan bagi pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan kajian tentang mengapa kita harus bermazhab atau asal muasal mazhab. Ustadz Abdul Wahid
dari pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren yang mungkin salah satu pondok pesantren yang tertua ya Ustaz ya di Indonesia. Tertua, usianya sudah 287 tahun. Luar biasa ya, Masya Allah. Lebih dari 200 tahun dan sudah menghasilkan banyak pemimpin-pemimpin umat yang nasional maupun internasional. Ini, Ustaz Abdul Wahid itu salah satu alumni yang masih mengajar juga ya, masih di selain di UMN juga masih di Sidogiri juga Ustaz ya. Insya Allah kadang ada jam untuk isi acara insidentil. Ya, ya. Nah, masalah ini sekarang ini menjadi ini ya menjadi apa? Sangat ramai gitu ya, agak viral karena banyaknya mazhab atau aliran-aliran yang mungkin bagi orang awam membingungkan. Jadi mungkin kenapa Mas Andri mungkin mengangkat tema ini menjadi kajian kita pada pagi ini. Mas Andri mungkin sampai jam berapa ininya diberikan? Biasanya jam 7, monggo Pak Ustadz, karena mungkin Pak Ustadz ada Dengan ya, sekitar Iya. jam 7 Ustadz. Tergantung Pak Ustadz nih, Pak Ustadz waktunya Pak Ustadz juga tidak sedang bepergian ya. Oke. Dan, Betul ini. lanjut mawon. Sambil jalan, Nggih. Nggih, monggo lanjut mawon Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba gak muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan panjenengan semuanya dalam rangka ngaji setelah subuh yang insya Allah saya yang kedua panjenengan. Temanya yang diambil tema yang agak berat sebenarnya. Artinya berat itu kalau dikaji secara serius itu berat. Tapi untuk menyederhanakan persoalan. Mencoba menyederhanakan persoalan dengan apa yang ditulis di dalam kitab-kitabnya para ulama. Saya coba ini sebagai solusi pula, ini kok Rahmanirrahim yang menjadi landasan berpikir, ya kita nyantai pertemuannya, kita buat sesantai mungkin ini, karena temanya agak berat, ya, yaitu surah Al-Anbiya ayat 7. Saya share screen, nggih. Monggo. Pertama, sebelum memahami surah Al-Anbiya ayat 7, coba Niki diamati bersama. Nanti saya terangkan tafsirnya. Saya ambil dari kitab tafsir Al-Munir dan dari kitab syarahnya Bulughul Maram. Jadi di surah At-Taubah ayat 122 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, di dalam ayat ini moga disimak sambil saya nyiapkan aplikasi HP yang satu ini.
Di ayat ini Allah berfirman seperti ini. Falaula nafaro min kulli firqatin Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ini saya merahkan nih. Saya kasih kode merah. Kata-kata ta'ifatun atau kalimat ta'ifatun ini saya merahkan. Jadi ini kalau merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama atau yang paling sederhana mungkin panjenengan tahu kitabnya Imam Ibnu Hajar, yaitu kitab hadis namanya kitab Bulughul Maram yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Hamid Kudus kalau nggak salah namanya. Beliau dan para ulama yang lain itu sepakat bahwasanya ayat ini memberi pedoman bahwa yang diperintahkan untuk mendalami ilmu agama, di sini kan dikatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fiddin. Nah, niki kata-kata liyatafaqqahu fiddin. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka, yang dimaksud di antara mereka di sini adalah para umat Islam yang ingin melakukan jihad ke medan perang dalam konteks zaman dulu. Oleh Allah diperintahkan mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah. Tidak pergi artinya bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama. Liyatafaqqahu fiddin ini artinya memperdalam pengetahuan agama. Kalau dalam arti yang sempit itu adalah belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih dalam arti yang sangat umum itu adalah paham tentang agama. Paham tentang agama ini paham teks agama. Jadi saya sudah buat lebih mengerucut. Paham agama itu paham teks agama. Paham teks agama ini tidak lain tidak bukan adalah paham Quran dan hadis. Nah, dalam rangka memaham Quran dan hadis ini ada piranti-piranti, ada tool, ada ilmu-ilmu yang wajib diketahui. Itu tidak paham ilmu tersebut bisa fatal. Bisa fatal. Nah, karena bisa fatal, maka lahirlah yang namanya paham bermadhab. Bermadhab itu artinya ikut ulama bagaimana cara memaham teks agama itu. Jadi saya ulangi lagi. Ayat ini kalau dibaca semua kitabnya para ulama, khususnya kitab yang saya sebutkan ini namanya kitab usul fikih, namanya kaidah fikih ataupun sebagian besar kitab tafsir. Itu mengartikan ayat ini sepakat semua, kelompok manapun sepakat bahwa oleh Allah itu umat Islam itu tidak disuruh, tidak diperintah semuanya berjihad ke medan perang, tapi harus ada sebagian aniki ta'ifatun, sebagian kelompok yatafaqahu fiddin untuk mendalami ilmu agama. Nah, saya ulangi lagi, mendalami ilmu agama itu yang harus dilakukan oleh sebagian, tidak semuanya, begitu. Tidak semua orang mendalami ilmu agama. Kenapa? Nanti alasannya akan saya paparkan di syarahnya taklik kitab Bulughul Maram, kitab hadis karyanya Imam Ibnu Hajar yang sudah ditaklik oleh Syekh Abdul Hamid kalau nggak salah namanya. Kenapa kok alasannya sebagian yang disuruh menurut Quran ini? Nah, karena
di sini ada kata-kata mendalami ilmu agama, maka merujuknya itu kembali kepada Quran dan hadis. Karena nas ataupun teks suci agama itu adalah Quran dan hadis. Nah, untuk memaham teks Quran hadis itu, maka butuh ilmu. Butuh ilmu. Nah, ilmu yang harus dipelajari ini setidaknya untuk memaham Quran yang hadis dan hadis itu setidaknya ada 5 ilmu. Ilmu alat namanya. Yang saya sebutkan satu, namanya ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu itu adalah ilmu untuk mengetahui cara membaca teks dan memahami teks dalam syair ataupun nazam yang ditulis oleh Syekh Syarafuddin. Itu dikatakan wan nahwu aula awalan ayyulama izil kalamu dunahu la yufhama. Belajar ilmu nahwu itu dalam konteks belajar agama itu adalah ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Kenapa? Karena belajar ilmu nahwu itu menjadi wajib lantaran jika tidak ada ilmu nahwu, Quran dan hadis tidak bisa dipahami dengan baik dan benar. Dengan benar dan baik. Nanti akan saya contoh-contohkan jika orang tak paham ilmu nahwu, itu bisa fatal ketika memahami agama. Jadi ini masih pembukaannya. Tidak apa-apa nanti walaupun sampai jam 7 gak masalah karena nanti acara saya di Jambi baru dibuka pada jam 8. Di surah At-Taubah niki dikatakan liyatafaqahu fiddin, memahami agama, memperdalami ilmu agama itu butuh yang namanya ilmu nahwu. Lah ilmu nahwu itu ilmu untuk memahami teks Quran dan hadis. Yang kalau panjenengan mungkin pernah mendengar, ya orang memahami teks agama itu harus paham namanya pembacaan terhadap literasi Islam yang populer disebut kitab gundul, ya. Kitab tak berharokat, gitu ya. Semua penjelasan Quran dan hadis itu 90% referensinya itu tidak berharokat. Dan untuk memahami teks yang tak berharokat itu butuh ilmu nahwu, yang pertama. Yang kedua butuh namanya ilmu sorof. Ilmu sorof itu adalah ilmu morfologi. Kalau ilmu nahwunya itu gramatikal secara umum, tapi kalau sorof ini memahami teks dengan ilmu sorof itu dengan memahami asal kata, akar kata. Jadi kata itu nanti akan memunculkan tafsir yang karena di dalam asal katanya itu satu kata bisa berasal dari lebih atau bermakna lebih dari satu arti, satu kata. Sehingga muncullah tafsir Quran itu. Salah satu contoh, itu di Quran itu dikatakan walil mutallaqati, bahwasanya orang-orang yang perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya itu disebutkan salah satu kuru, ya, salah satu kuru. Nah, kata-kata kuru itu adalah jamak ataupun bentuk jamak daripada qur'un. Lah qur'un itu menurut ilmu bahasa Arab itu artinya adalah suci. Yang pertama, yang kedua artinya adalah haid. Loh, niku sudah memunculkan konsekuensi hukum 2. Berarti kalau disuruh nunggu 3 kali suci, salah satu kuru, orang yang melakukan iddah, dia tidak hamil, dan bukan orang yang ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia diceraikan, iddahnya itu 3 kali suci. Tapi dalam pandangan ulama lain, itu kan 3 kali suci, 3 kali haid baru dianggap selesai iddahnya. Kalau dia tidak hamil itu
maka dia itu iddahnya 3 kali suci. Nah, cara pandang ini dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Terus yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah tidak 3 kali haid. Kenapa? Karena artinya quru. Quru itu jamak daripada qur'un. Itu artinya menurut Asy-Syafi'i itu artinya suci. Menurut Abu Hanifah itu uh, artinya adalah haid. Sehingga kalau orang itu dicerai, perempuan itu seorang istri itu cerai, iddahnya itu kalau menurut cara pandangnya Asy-Syafi'i itu 3 kali suci baru dia bisa menikah lagi dengan orang lain. Menurut Abu Hanifah 3 kali haid. Karena di dalam ilmu bahasa Arab artinya Qur'un itu adalah bisa suci juga bisa haid. Apa bedanya Ustadz? Kalau misalnya ikut salah satunya ataupun ikut kedua-duanya itu. Kalau itu ikut cara pandangnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu mengikuti bahasa bahwasanya artinya itu adalah Qur'un itu adalah suci. Orang itu kalau dicerai dalam keadaan haid, terjadinya perceraian dalam keadaan haid, itu bisa iddahnya lebih panjang, gitu loh. Iddahnya lebih panjang. Kenapa? Nunggu 1 kali suci lalu haid lagi, ya 1 kali suci, baru haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Tetapi ketika ikut cara pandangnya Abu Hanifah, dicerai dalam keadaan haid, itu lebih cepat iddahnya. Kenapa? Setelah suci, itu terhitung 1 kali. Lalu haid, suci, haid lagi, baru habis. Setelah suci, itu baru habis iddahnya. Begitu. Nanti akan saya contohkan lagi tentang bab wudhu. Ya, bab wudhu. Panjenengan siap-siap mawon, saya buat panjang bukan karena gimana, karena ini pembahasan kenapa kok harus bermadhab itu rentetannya panjang sekali dan konsekuensi hukumnya itu besar. Ya, nanti saya siapkan contohnya, saya sudah menyiapkan 20 file untuk saya terangkan. Ini salah satu contoh. Mendalami agama itu memahami teks. Lah teks itu butuh ilmu nahwu, butuh ilmu sorof. Selain ilmu sorof itu butuh namanya ilmu usul fikih. Oke. Butuh ilmu usul fikih. Dan ilmu usul fikih ini adalah jantungnya ilmu. Jadi nanti Quran itu dipahami bagaimana hasilnya, kesimpulannya itu karena pemahaman terhadap ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini adalah ilmu untuk cara memaham bagaimana kesimpulan daripada teks agama itu dari Quran dan hadis, sehingga melahirkan cara pandang yang berbeda ketika orang itu mempunyai kecenderungan berpikir dalam memahami teks itu. Salah satu contoh nanti akan saya buka contoh-contohnya, yaitu tentang orang sholat. Orang sholat itu ketika dia tidak paham tentang ilmu usul fikih, ada kecenderungan dia bisa radikal terhadap apa yang dia pahami karena tidak paham apa yang dipahami oleh orang lain. Contohnya orang sholat, misalnya baca Fatihah. Orang baca Fatihah itu ketika dia tidak paham ilmu, sholat di masjid yang biasa Fatihahnya tidak dibaca basmalahnya, itu ada kecenderungan, wah ini berarti Muhammadiyah, begitu. Kenapa? Karena biasanya kalau masjid Muhammadiyah, Fatihahnya itu bismillahnya itu tidak dibaca, atau bismillahnya dibaca lirih, dibaca sirih. Sebaliknya, yang nggak berilmu itu akan mengklaim, wah ini saya sholat ketika masjidnya itu membaca basmalah, dikeraskan, wah ini masjidnya NU. Ada kecenderungan nanti kalau nggak baca basmalah itu Muhammadiyah, kalau baca basmalah itu NU.
itu jadi fatal banget itu. Kenapa kok begitu? Karena dia tidak paham kaidah ilmu, sehingga dia bisa mengklaim bahwasanya ketika dia sudah terkooptasi oleh cara bahwa yang paling benar itu NU, akhirnya nggak mau sholat di masjid yang Bismillahnya tidak dibaca itu. Atau sebaliknya. Dan lebih parah lagi ini kalau nanti sampai ke Saudi. Di Saudi itu bermakmum kepada mazhab Hambali. Di Saudi itu mazhabnya Hambali, Pak. Ketika baca basmalah itu disirikan atau bahkan tidak dibaca. Kalau tidak dibaca itu mazhabnya Abu Hanifah. Begitu. Nah itu konsepnya bagaimana kok lahir berpikir seperti itu? Kok lahir seperti itu gimana? Kalau tidak dibaca itu kenapa? Kalau dibaca itu kenapa? Sehingga nanti kesan orang yang sholat di sana itu bisa mengira itu kalau apa namanya Saudi itu orang Muhammadiyah. Nanti pergi ke Yaman, pergi ke daerah Mesir, pergi ke Irak, pergi ke Syria yang mayoritasnya itu bermadzhab Syafi'i. Itu dibaca basmalahnya itu, wah ini jadi orang NU semua di sini. Nah, itu fatalnya ketika dia tidak paham usul fikih. Tidak paham usul fikih kenapa muncul dan lahir kesimpulan seperti itu. Nah, berikutnya para bapak sekalian, itu contoh alat ya, ilmu alat. Ilmu alat. Sekarang ketika tidak paham ilmu usul fikih, kok kenapa melahirkan cara pandang yang keliru? Saya tanya misalnya ke panjenengan. Ini saya sudah mulai diskusi saya, ya, sambil mengalir sesuai dengan yang saya tampilkan ini. Saya tanya, kalau panjenengan misalnya saya tanya, Fatihah itu ayatnya ada berapa? 7. 7. Yes. Ini sepakat 7 apa tidak sepakat? Sepakat. Sepakat, nggih. Nggih. Sepakat 7. Nggih. Kalau panjenengan ini misalnya nggih, ikut hadis lah, langsung ikut hadis ya. Langsung ikut hadis. Niki saya buka hadisnya. Ya. Saya buka hadisnya di Sahih Bukhari. Tentang surah Fatihah. Bahwa surah Fatihah itu adalah 7 ayat. Nah, niki. Niki di dalam Musnad Syafi'i dulu, di Sahih Bukhari dulu, nanti setelah Sahih Bukhari itu di Musnadnya Syafi'i. Niki. Babun walaqad atainaka minal sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Bab yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, walaqad atainaka, sungguh telah kami beri kepadamu Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim. Sab'an ini dimaksudkan, ini saya sambut tampil nggih? Tampil di layar. Fereng. Dereng. Oh, nggih. Nah, ngapunten sebentar. Nah, niki Pak, saya tampilkan hadis Sahih Bukhari niki. Sampun tampil nggih? Nggih. Nah, niki. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim." Sungguh kami telah memberi 7 ayat yang diulang-ulang. Apa itu 7 ayat? Lah ini penjelasannya ulama niki. Atainaka ay anzalna alaika. Kita telah menurunkan kepadamu ikraman wa tafdilan, sebagai kemuliaan dan pengutamaan. Sab'an 7 ayat. Apa itu? Fatihatul kitab. Yaitu surah Fatihah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau panjenengan itu saya katakan kita itu langsung merujuk kepada Quran dan hadis tanpa penjelasan ulama, tanpa bermadzhab, ya. Lalu ingin memahami sendiri, ya. Apalagi hanya ikut-ikutan tak tahu dasarnya, konsep berpikirnya itu tidak dipahami. Maka saya mengajukan pertanyaan ke panjenengan. Ini Quran, ya, di kitab Sahih Bukhari yang dibahas tentang tafsirnya ayat ini.
menjelaskan bahwa Fatihah itu ada 7 ayat. Ketika panjenengan sepakat 7 ayat, lalu membaca Quran waktu sholat, Fatihahnya tidak dibaca misalnya. Karena ada dua cara pandang di sini. Fatihahnya dibaca sirri, atau Fatihahnya tidak dibaca. Bismillahnya tidak dibaca. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, Fatihah itu dalam sholat, Bismillahnya dibaca, cara pandang pertama. Cara pandang kedua, dibaca secara sirri. Kalau yang pertama dibaca jahri, yang kedua dibaca sirri, yang ketiga atau tidak dibaca. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari pula atau Sahih Muslim bahwasanya Sayyidina Anas sholat di belakangnya Abu Bakar, sholat di belakangnya Umar, sholat di belakangnya Nabi, itu tidak terdengar membaca basmalah, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika panjenengan dan saya membaca satu hadis ini bahwa Nabi itu tidak membaca basmalah tapi langsung alhamdulillah. Pertanyaannya, di hadis Sahih Bukhari pula dikatakan Fatihah itu ada 7. Kalau panjenengan membaca dari alhamdulillah, itu ada berapa ayat itu? 6. Nah, ini yang benar itu hadis yang mana dan Quran yang mana pada akhirnya? Soalnya di Quran dikatakan walaqad atainaka sab'an minal masani. Dan di hadisnya ini diterangkan bahwa Nabi itu mengatakan Allah itu memberikan surah Fatihah disebut sab'ul masani, ataupun 7 ayat yang berulang-ulang, sab'an minal masani. Ini di hadisnya ini. Hiya as-sab'u al-masani. 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa kok dikatakan 7 ayat berulang-ulang? Ya karena kita sholat itu sehari ada 17 Fatihah yang dibaca, yang wajib. Maka disebut as-sab'ul masani. Nah, ketika saya dan panjenengan tidak mengikuti cara pahamnya ulama, bagaimana ulama memaham, maka nanti akan memunculkan persepsi satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain, Quran bertentangan dengan hadis. Nah, ya tadi itu ketika saya tanya, ini kan 7 ayat. Kalau panjenengan tidak baca basmalah kan tinggal 6 ayat. Ini gimana? Ini gimana ketika muncul 6? Munculnya itu 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang muncul 6 ayat. Kalau tidak baca basmalah. 1. Yang kedua, semua cetakan Quran, ini semua cetakan Quran nih. Ini saya buka. Semua cetakan Quran, cetakan Saudi, cetakan Beirut, cetakan Indonesia. Di Indonesia ada berapa berapa puluh percetakan ini. Cetakan Quran. Itu semuanya menuliskan Fatihah itu ayat yang pertama basmalah. Ayat pertama itu yang ditulis basmalah. Lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Nah, ini yang melandasi Bapak sekalian, kenapa kita harus bermadhab? Bermadhab itu artinya ikut ulama. Gitu loh. Karena ulama itu yang mempunyai otoritas. Ulama yang tentunya yang paham loh ya. Karena ya banyak juga kan yang belum paham itu. Setidaknya ilmu alat itu ada 5 yang dikuasai. 1 ilmu nahu, 2 ilmu sharaf, 3 ilmu mantik, 3 ilmu usul fikih, 4 ilmu kaidah fikih, yang kelima ini ilmu balaghah atau ilmu mantik. 6, ya setidaknya 5 lah. Balaghah itu yang paling pokok. Untuk memahami keterkaitan pertama memahami kaidah bahasa, yang kedua kaidah ilmu usul fikih, dan berikutnya kepada yang lain yang menjadi pelengkap daripada
bahasa dan kaidah ilmu itu. Di situ lahirlah cara pandang harus bermadhab. Bermadhab itu ikut ulama. Ulama yang bagaimana? Ya, tentu ilmu yang paham tentang kaidah ilmu bahasa tadi. Gitu. Nah, tadi kalau saya misalnya saya tanya moderator, Pak Moderator, Pak Sinten niki, Pak Amor, Iya. kalau panjenengan ternyata sholat itu ngimami Fatihahnya Bismillah tidak dibaca keras atau tidak dibaca sama sekali, itu kan ayatnya kan jadi 6, Pak. Gimana itu Pak pada akhirnya? Padahal hadis dan Qur'annya mengatakan 7. Iya. Kalau makmum ikut imam aja, Ustaz. Enggak, kalau panjenengan jadi imam. Oh, ya biasanya baca, Ustaz. Ya, enggak. Didengarkan. Misalnya ikut yang enggak baca itu loh. Kan ada yang enggak baca. Nah, itu. Hah? Oh, ya ini kan problem. Artinya panjenengan, ya maaf, saya dan panjenengan tetap butuh ulama yang menjelaskan kan pada akhirnya. Nggih, betul kan nggih? Betul, betul, iya. Nah, butuh ulama, ikut ulama itu namanya bermadhab, Pak. Gitu loh. Iya. Nah, niki saya terangkan niki. Niki contohnya niki. Nah, niki Pak, sampun tampil di anu nggih. Sampun, Tampil apa dereng? sampun. Oh, sampun tampil niki loh. Nah, ini diterangkan oleh Imam As-Suyuti, madhab Syafi'i. Imam As-Suyuti ini yang punya tafsir Jalalain. Nggih. Punya yang karangannya itu tafsir Jalalain. Lalu syarahnya Sahih Muslim. Beliau mensyarahi Sahih Muslim. Beliau yang mempunyai ilmu yang dirujuk ulama dunia mulai dari abad ke-8 sampai abad ke sekarang. Namanya kitab panjenengan dicatat ini. Kalau ada terjemahnya panjenengan beli. Ini kitab induk dan kitab metodologi di dalam memahami Quran. Terjemahnya namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Catat nggih? Iya. Monggo. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Fi kulumil, fi Al-Itqan fi Ulumil Quran. ulumil Quran. Iya. Nggih. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini nanti saya apa niki saya tampilkan namanya. Nanti di panjenengan catat. Nah, setelah dicatat nanti beli terjemahnya. Ini kitab Indo. Insya Allah nggak mahal kok. Paling mahal 150 kayaknya. Ini kitab induk dan penting. Harus dimiliki. Walaupun panjenengan kita tidak menjadi, kita semuanya belum menjadi ulama seperti Imam Suyuti, tapi paling tidak paham. Ini namanya Al-Itqan, tulisannya ya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Fi ulumil Quran. Nah, kalau ditulis Arab kayak begini. Oh, belum muncul, Gi? Dereng. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bentar, saya munculkan. Ya memang ini konsekuensi ngaji online kayak begini. Sudah konsekuensi ini, Gi. Mau sekali lagi ini ya, saya tampilkan. Ya, kutu sabar, saya juga sabar gitu ya. Kita semuanya bersabar. Niki saya tampilkan new slide. New slide. Nah, niki. Ambil Ki. Kok nggih. Nah, nanti panjenengan kalau ke toko buku cari terjemahnya niki. Insya Allah sudah diterjemah. Kitab aslinya ada 2 juz. Ini kitab induk tentang ilmu memahami Quran. Ilmu memahami Quran. Nah, Imam As-Suyuti punya karya ini dan dirujuk oleh ulama seluruh dunia sudah 7 abad. Ya, sudah 6 abad. Semua ulama kalau ngaji ilmu, ingin paham Quran, isinya Quran, tentang maknanya Quran, ini merujuk ke ini. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian lahir beberapa kitab-kitab lain yang terkenal gara-gara kitab ini. Nah, sekarang saya lanjut. Saya lanjut tadi ke persoalan bahwa kalau kita tidak ikut ulama,
Wah itu ya fatal lah nanti. Ya ini salah satu contoh nih, saya tampilkan lagi. Imam As-Suyuti menjelaskan begini. Suratul Fatihah ini sesuai Quran dan hadis. Ini di kitab Tafsir Jalalain. Ini saya tampilkan. Ini kitab Tafsir Jalalain ini. Biografinya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi satu kitab dikarang oleh dua ulama. Beliau hidup di abad maaf ya saya ralat. Beliau hidup wafat pada abad ke-9 Hijriyah. Berarti ke sekarang sudah 500 tahun. Ya, 500 tahun. Saya ralat ya, 500 tahun ke sekarang. Beliau ini adalah ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, tapi beliau masih bermadhab Asy-Syafi'i. Maksudnya ikut cara pemahamannya Imam Asy-Syafi'i. Padahal beliau itu ahli hadis, ahli Quran, ahli ilmu Quran, mengarang ilmu Al-Quran, menyusun kitab ilmu Al-Quran, mensyarahi Sahih Muslim, dan banyak sekali kitab-kitab beliau. Ya, itu masih bermadhab Asy-Syafi'i. Ahli hadis ini, bukan ahli hadas ya. Jadi ini ahli hadis sungguhan ini, beliau ini. Di sini beliau memberikan penjelasan begini. Suratul Fatihah, adapun surah Fatihah, Makkiyatun itu surah Makkiyah. Sab'u ayatin 7 ayat bil basmalati dengan menghitung basmalah. Kalau dihitung basmalah sebagai ayat pertama, maka maka sudah pasti surah Fatihah itu 7 ayat. Terus wasabiatu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ketujuh itu wasabiatu, ayat yang ketujuh itu siratal ladzina. Seperti itu. Tetapi, nah begini. Wa illam takun minha, apabila bismillah itu bukan termasuk ayat Fatihah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Sahih Bukhari tadi misalnya, bahwa Nabi itu sholat, itu langsung membaca Alhamdulillah. Lalu muncul asumsi bahwa Bismillah itu bukanlah ayat Fatihah, bukan ayat pertama, tetapi adalah itu ayat dari surat An-Naml. Maka menurut cara pandang ilmu, ini ilmu Quran, fasabiatu ghairil maghdubi. Maka ayat yang ketujuh itu bukan siratal ladzina, tapi ghairil maghdubi. Nah, ini kalau tidak ikut cara pandangnya ulama kan kita mau maksa memahamkan sendiri, itu hadis dan Qur'annya tadi nanti bertentangan. Karena nanti ketika orang baca Alhamdulillahirabbil alamin tidak membaca basmalah tapi nggak tahu ilmu ini, nanti akan memunculkan pemahaman ini di Quran dikatakan walaqad ataina kasab'an minal masani. Kami telah memberikan 7 ayat. Ya, memberikan kamu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi di hadisnya Nabi itu sholat membaca langsung baca Alhamdulillah. Tidak, Abu Bakar juga begitu. Ini mana yang benar? Lalu di hadis lain dikatakan juga katanya 7. Kalau dibaca dari Alhamdulillah, yang ke-7 nggak ada. Nah, sehingga oleh para ulama dirumuskan bahwa yang ke-7 itu jika bismillahnya tidak dianggap sebagai ayat pertama, maka yang ke-7 itu adalah ghairil maghdubi. Coba dihitung. Kita hitung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat-ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lah itu ayat yang ke-6. Yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ke-7. Nah, dengan cara pandangnya ulama yang
sebelum-sebelumnya sudah menyepakati dan menemukan temuan-temuan. Jika Fatihah itu bismillahnya tidak dianggap ayat pertama, maka ayat yang ketujuh itu adalah ghairil maghdubi. Dengan paham begitu, maka hadis dan Quran tadi tak bertentangan dalam pikiran kita. Gitu. Sehingga dengan rumit, saya anggap untuk orang awam itu rumit. Dengan rumitnya cara memaham begitu itu, ini belum aspek kebahasaan ya. Cara menghitung ayat saja kita itu butuh ulama sebelumnya yang telah merumuskan gitu. Dengan rumitnya seperti itulah akhirnya di Quran surah At-Taubah 122 yang disuruh fokus ngurusin urusan agama menjadi pembimbing itu hanya sebagian saja. Karena tak mungkin katanya di tahqiqnya kitab Bulughul Maram itu, karena tidak mungkin orang itu semuanya belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sharaf, belajar usul fikih, belajar kaidah fikih, belajar ulumul Quran, lalu belajar ilmu balaghah, belajar ilmu mantek. Itu tidak mungkin. Contohnya apa? Fakta kehidupan itu mengatakan semuanya itu tidak belajar ilmu agama, tidak mendalami. Yang mendalami itu hanya sebagian ke pesantren. Lalu yang ke pesantren pun masih di kotak-kotak lagi. Ada yang ngaji di pesantren sampai alim, ada yang belum tahu dan belum paham. Sehingga yang menjadi ulama itu hanya sebagian. Maka di Quran surah At-Taubat itu dikatakan ta'ifatun, sebagian. Nah, karena rumitnya memaham Quran dan hadis itu, artinya cukup sebagian yang menjadi ulama, yang lain itu harus ikut bermadhab, berittiba. Kalau istilah di Muhammadiyah itu ittiba, kalau di istilah di NU itu adalah taklid, ikut ulama sebelumnya. Gitu loh, cara memaham. Maka di Quran surah Al-Anbiya, seperti yang tadi dibaca, fas'alu ahla dzikri. Nah, niki. Fas'alu, bertanyalah kalian. Ahla dzikri, kepada ulama. Ya, bertanyalah kepada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian itu tidak tahu, tidak paham. Jadi ayat ini sebagai petunjuk, menurut semua ulama ini petunjuk bahwa kita itu harus bertanya, kenapa? Loh, membahas Fatihah itu bismillahnya itu ayat keberapa, ayat atau bukan, itu saja itu menimbulkan persoalan panjang. Begitu loh. Menimbulkan persoalan panjang. Lah kalau tidak ikut kepada para ulama, mau memaham sendiri, ya kesulitan. Wong saya sendiri misalnya nggih, saya pribadi saja itu mau menyatakan saya berijtihad itu nggak berani. Kenapa? Ya begitu rumit untuk memahami persoalan-persoalan yang ada di Quran dan di hadis. Itu satu contoh. Satu contoh mengapa kita harus bermadhab. Bermadhab itu sederhananya adalah ikut ulama yang paham. Bukan ikut ulama yang tidak paham. Saya kira ulama yang betul-betul paham dengan yang nggak betul-betul paham itu kelihatan dari karyanya, dari ilmunya, dari narasinya, dari kedalaman wawasannya itu kan sudah bisa dilihat gitu loh. Jadi panjenengan nanti bisa merujuk ini siapa sih sebenarnya yang betul-betul alim, yang betul-betul paham. Ini contoh satu nih. Kenapa bagi orang awam harus bermadhab, tidak boleh memaham sendiri. Lah kita ini memahami hitungannya ayat Fatihah saja kita butuh ulama yang menjelaskan. Gitu loh. Itu begitu. Contoh satu. Contoh dua. Contoh dua nih. Saya ambil contoh, saya buat contoh tiga saja nanti. Bahwa kita ini butuh madhab. Butuh ulama yang menjelaskan ini sakjane karepe piye kok kayak begini. Gampangannya untuk menyederhanakan adalah panjenengan kalau masih ikut ulama yang sudah kompeten, yang sudah ada kitabnya, yang sudah ada
diakui oleh dari seperti tadi Asyuyuti itu sudah 600 tahun ya. 500 tahun itu ya kitabnya dipakai itu pun masih bermadhab Asy-Syafi'i misalnya. Itu sekelas Imam Syuuti. Kalau panjenengan masih ikut ulama yang begitu, insya Allah ya itu sudah aman lah. Ibaratnya aman itu ya di hadapannya Allah sudah tidak punya pertanggungjawaban gitu. Tidak punya pertanggungjawaban karena perintahnya Allah kita disuruh ikut. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah, ikutlah gimana ulama menjelaskan begitu. Contoh yang kedua, saya buka di kitab Bidayatul Mujtahid tentang surah Al-Maidah ayat 6. Monggo panjenengan Qur'annya buka. Surah Al-Maidah ayat 6. Monggo dibuka. Biar langsung gitu. Surah Al-Maidah ayat 6. Apa dibuka? Nggih, sampun. Nah, niki. Saya buat ini baru 2 contoh nggih kenapa harus bermadhab. Saya bukakan sambil sambil membuka kitabnya saya. Nah, niki. Nah, niki, Pak. Sambut tampil nggih. Nggih, sampun. Ah, niki, monggo. Ini kitab Bidayatul Mujtahid. Ini kitab Bidayatul Mujtahid ini saya terangkan dulu biar paham, biar mengenal ya. Bidayatul Mujtahid ini fikih madhab Maliki. Pengarangnya namanya Ibnu Rushd. Terkenalnya Ibnu Rushd. Kemudian Ibnu Rushd ini dari Cordova. Beliau Cordova. Beliau ini di Eropa terkenal dengan Averroes. Dan beliau itu ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu kedokteran, ahli ilmu matematika, dan seorang filosof yang paling dirujuk oleh Eropa. Khususnya di bidang, kalau tidak salah di bidang hermeneutika dan di bidang ini. Apa ya, berpikir modernis ya. Nah, beliau wafat di abad ke-6 Hijriah. Berarti ke sekarang ini sudah 800 tahun kitab ini. Beliau sangat alim dan pakar. Saya akan membahas kitab ini. Beliau ini yang alim pakar begini ini masih ikut mazhab Maliki. Beliau ikut cara pandangnya Imam Malik. Panjenengan saya rekomendasi jika jika mau panjenengan beli terjemahnya kitab Bidayatul Mujtahid. Niki kitab yang menjelaskan seluruh pandangan mazhab. Jadi mazhab ini begini, landasannya begini. Kenapa kok pakai landasan ini? Kenapa alasannya kok memaham seperti ini? Harganya 230, ada 3 jilid. Kurang lebih 200, sudah ada terjemahannya. Ada terjemahan yang bagus, ada terjemahan yang diterjemah menjadi 3 jilid. Aslinya 2 juz kitab ini. Monggo, surah Al-Maidah dibahas di sini tentang ayat wudhu. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat tentang wudhu. Kalau panjenengan langsung membuka Quran, lalu mau mencari tentang penjelasan wudhu, tapi dijelaskan sendiri dengan terjemahan Quran, panjenengan nanti akan mengalami kebingungan kalau saya tanya. Monggo, saya minta ada yang membacakan artinya surah Al-Maidah ayat 6. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki.
Sampun Pak, sampai di situ dulu. Iya. Tidak usah nanya. Saya misalnya tanya ke panjenengan, di sini itu diperintah, "Fagsilu wujuhakum." Ini kalau nggak ikut ulama, kita itu bingung di sini. "Fagsilu wujuhakum." Basuhlah wajah kalian. Pertanyaannya adalah, wajah itu mana? Dalam konteks wudhu, misalnya begini, saya buka, eh, saya buka. Ini kelihatan wajah saya nggih? Iya, kelihatan. Nah, misalnya Pak, saya tidak punya maksud untuk membicarakan yang botak ya. Tidak maksud misalnya ada yang botak di jamaah ini. Saya tidak bermaksud membicarakan yang botak. Misalnya saya botak sampai sini, sampai ke belakang, sampai sini. Ya. Maka pertanyaannya adalah batasnya eh, batasnya wajah itu sebenarnya di mana? Ada orang wajahnya itu lebar. Karena apa? Karena kepalanya rambutnya hilang segini. Maka batasnya wajah di sini nggak ketemu, nggak dijelaskan oleh Quran. Apakah kemudian ketika berwudu itu gini? Karena botaknya dianggap wajah, gitu. Lalu pertanyaan kedua, batasan wajah panjang lebarnya itu di mana? Panjangnya itu sampai dari mana sampai mana? Lebarnya itu sampai mana dan sampai mana? Dari mana sampai mana? Ini kan Quran tak menjelaskan. Basuhlah wajahmu. Wajah ini yang mana dalam konteks wudhu? Gitu loh. Apakah sampai di sini? Maaf, ini. Apakah cukup di sini? Apakah harus sampai di bawah dagu sedikit? Lalu apakah sampai di sini? Apakah sampai ke telinga? Di atas ini apakah sampai di sini? Lalu kalau misalnya sampai batas tumbuhnya rambut, jika ada orang botak sampai di sini, batas rambutnya kan batas di sini. Apakah kemudian ketika berwuduk begini? Nah itu di Quran tidak dijelaskan. Itu satu. Itu sudah problem. Kalau kita tidak bermazhab. Kalau kita tidak bermazhab itu tidak ikut ulama. Itu problem. Jadi nanti mengartikan Quran sesuai dirinya sendiri. Ini satu ya. Dua. Wa aidiakum ilal marofik. Monggo terjemahnya tadi Pak Hendri. Dan basuhlah tangan kalian. Dan pas Iya, basuhlah tangan kalian. dan basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Nah, wis, titik sampai di siku. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Pertanyaannya, siku itu batas, apakah siku itu harus kena basuhan? Nah, itu kan kata-katanya sampai siku. Ini monggo dilihat. Monggo dilihat saya. Coba contoh nih. Ya, ini nah, nah kelihatan nggih? Kelihatan nggih? Iya. Ini start, ini start, ini finish. Ya, kalau ini start, ini finish. Yang pas finish itu masuk atau apa di luar begini maksudnya. Ini start, ini finish. Ini yang saya pegang ini finish. Kalau ini finishnya, yang menjadi finish ini wajib dibasuh atau tidak? Karena kalau ada orang mengatakan saya berangkat naik sepeda motor dari Pasar Senen ke Pasar Rabu. Ke Pasar Rabu. Itu Pasar Rabunya itu masuk, apakah hanya Pasar Rabunya sebagai batas? Masuk ke yang dilewati, apakah itu batasnya dia berjalan? Naik sepeda motor. Saya naik sepeda motor dari Pasar Senen ke Pasar Rabu. Ke Pasar Rabu. Nah, Pasar Rabu itu masuk yang dilewati, apa itu batas yang saya tidak sampai melewati ke situ? Ini sudah muncul problem cara pandang. Sehingga kalau ada orang berwudu begini, Pak. Niki, ada orang berwudu kayak gini. Ini
Ini muncul wajah saya nggih? Nggih, nggih. Muncul. Nggih lho. Tangan saya bisa kelihatan. Saya kok Nggih, pakai gel. Ya, ini kelihatan. kelihatan. Tangan saya ini, basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Nah, siku ini batas, apakah sampai ke siku itu siku harus dibasuh juga? Kira-kira saya tanya, kalau saya tanya ke Pak Amor ya, Pak Amor, Ya, kalau melihat ayat ini, basuhlah tangan kalian hingga siku. Hingga siku itu kalau yang panjenengan pahami, sikunya sebagai batas atau sikunya itu katut dibasuh. Kalau sikunya sebagai batas, berarti tidak wajib membasuh siku. Karena siku sebagai batas. Tapi kalau panjenengan itu pahami siku yang harus dibasuh, berarti itu siku bukan batas. Kalau panjenengan memahami yang mana? sikunya sebagai batas. Sikunya sebagai batas, berarti tidak usah dibasuh. Iya, Ini panjenengan yakin apa enggak pada pemahaman nih? ya, sampai ke Yakin? ya, Saya tanya, landasannya apa panjenengan memahami begitu? logika. Logika. Oke, logika itu dalam agama itu membantu untuk memaham. Tapi logika tidak logika murni. Artinya logika tidak memakai kaidah. Ya, tidak memakai kaidah. Kalau kalau berbicara bahasa, maka kita harus tunduk kepada kaidah bahasa. Ya, kaidah bahasa. Kaidah bahasa dalam hal ini itu menunjukkan dua sudut pandang. Yang pertama, basuhlah tangan kalian ke siku. Kenapa kok ini menjadi persoalan yang serius? Karena nanti kalau panjenengan memahamnya begini, siku itu tidak dibasuh, tapi siku itu batas. Siku tidak dibasuh itu siku karena siku adalah batas. Tapi bagi orang yang memaham bahwa membasuhlah kalian tangan atau basuhlah tangan kalian hingga siku dengan memahami bahwa sikunya itu sebenarnya ikut dibasuh, membasuh hingga siku berarti sikunya sampai dibasuh. Nah itu kalau tidak dipahami dengan cara ilmu itu bisa menimbulkan klaim misalnya menurut saya ini tidak pakai ilmu dulu, nggak pakai ilmu. Menurut saya orang membasuh itu berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 6, membasuh tangan hingga siku. Menurut saya, ini tidak pakai ilmu, pokoknya menurut akal gitu aja. Adalah membasuh tangan sampai siku, sikunya harus kena basuh. Kenapa? Karena bahasanya jelas, yaitu membasuh tangan hingga siku. Dan berarti sikunya hingga terbasuh juga. Ini menurut akal. Lalu menurut Pak Amor, sikunya tidak perlu dibahas. Oh, kenapa? Karena siku itu batas. Berarti siku batas. Batasnya membasuh, bukan batas yang harus kena basuh. Nah ini konsekuensi hukumnya adalah jika tidak pakai ilmu yang lengkap, saya akan mengatakan Pak Amor itu tidak sah wudhunya. Kalau wudhunya, kenapa kok tidak sah wudhunya? Karena Pak Amor tak membasuh siku. Begitu. Itu konsekuensinya. Kalau saya pakai ilmu, tidak pakai ilmu. Tapi kalau pakai ilmu enggak. Kenapa? Ilmu bahasa mengatakan kalau ada kata-kata ilah, ini kan ada ilah nih, ilah. Ya. Ilah itu maknanya dua, Pak. Maknanya ilah itu dua. Kalau diterjemah itu cuma jadi ke. Kalau diterjemah itu jadinya cuma ke. Tapi kalau orang paham ilmu usul fikih, ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu ulumul Quran dan ilmu usul fikih, maknanya ilah ini ada dua. Satu maknanya ilah itu ke, yang kedua ilah itu maknanya yang kedua ma'a.
Ma'a itu artinya adalah bersama. Sama. Iya. Maka umumnya orang di dunia, umumnya ulama memahami mayoritas namanya jumhur. Nah, di dalam agama ini ada istilah jumhur, mayoritas. Dan Nabi memerintahkan kita untuk ikut mayoritas saja. Gitu loh. Mayoritas ulama memahami ilah di sini pemahamannya adalah ma'a. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu lazim ataupun biasa disebut ilah itu banyak yang maksudnya adalah ma'a, bersama, bukan ke, gitu loh. Sehingga dalam hal ini kalau tidak membaca kitab Bidayatul Mujtahid misalnya, nanti akan memunculkan paham yang keliru kepada orang lain. Kenapa? Katanya Imam Ibnu Rushd ini, orang berwudu membasuh siku itu ada ikhtilaf, ada perbedaan cara pandang. Yang pertama menurut Imam Amr itu kira-kira begitu ya. Menurut Imam Amr kira-kira begitu. Itu sikunya tidak ikut dibasuh. Kenapa? Sampai ke siku berarti siku itu adalah batas. Menurut yang lain, oh sikunya itu harus dibasuh. Kenapa? Karena siku itu bahasanya membasuh hingga siku, berarti sikunya kena basuh. Gitu. Nah, katanya Imam Ibnu Rushd, ini ikhtilaf karena bahasa. Gitu. Bahasa Arab itu maknanya ilah ada dua. Satu maknanya intihaul ghayah, yang kedua maknanya adalah ma'iyah. Intihaul ghayah itu artinya batas, kalau ma'iyah itu artinya bersama. Ketika orang mengatakan bersama ilal marofik, itu maknanya bersama sikunya kena basuh. Kalau bermakna intihaul ghayah, berarti ilal marofik itu maknanya siku itu berarti batas yang tidak harus dibasuh. Dengan kita paham ilmu begitu, kita tidak akan menyalahkan orang. Nah, itu kok membasuh tangan kok cuma apa itu namanya? Membasuh tangan kok cuma sampai di bawahnya siku. Oh enggak ya, memang boleh itu. Kenapa? Karena maknanya ilah itu maknanya intihaul ghayah, batas siku itu. Oh ilal marofik itu, oh ini harus sampai sikunya kena. Kenapa kok begitu? Iya, karena maksudnya ilah itu adalah maksudnya ma'ah, yaitu bersama. Berarti sikunya kena basuh juga. Apa dalil yang lain? Dalil yang lain itu Nabi memerintahkan kalau berwudu itu harus melebihi dari batas. Disuruh perpanjang, disebut urwal muhajjalin. Di dalam hadis itu kan dikatakan fa'atilu al-ghurrata. Perpanjang wurrohnya itu. Karena nanti orang yang kita nanti mati, kemudian di hari kiamat itu dibangunkan oleh Allah, itu Nabi akan mencari umatnya dengan mencari tanda wudhunya. Bekasnya wudhu ini akan kelihatan. Bekasnya wudhu ini kelihatan menurut hadis. Nah itu namanya wurro, nanti mencorong. Wurro itu mencorong. Nah, oleh Nabi diperintah fa'atilu al-ghurrata. Perpanjang putihnya itu, maksudnya dilebihkan gitu. Sehingga katanya para ulama, menurut jumhur ulama, membasuh itu tidak hanya ke sikunya, jumhur mayoritas. Lebih dari siku, sikunya kenakan. Itu. Nah, tapi orang yang ngerti ilmu ini, ketika ada orang yang membasuh di bawah ngepas di siku, ya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena memang ada perbedaan cara pandang ulama ahli bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi rujukannya bukan, oh terjemah Quran. Bukan, salah. Saya katakan bukan keliru, salah. Kenapa? Terjemah itu hanya mewakili satu arti. Bukan maksud yang menyeluruh. Bukan makna, tapi terjemah. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, contoh yang terakhir nih. Contoh yang terakhir. Ini mungkin yang lebih mudah dipahami. Kenapa kok kita harus bermadhab? Ikut ulama. Tidak ngartikan sendiri. Tapi ikut ulama yang mayoritas
yang sudah teruji ratusan tahun. Itu loh, bahwa ini diikuti oleh mayoritas. Contoh yang berikutnya di sini. Monggo Pak Hendri. Baca terjemahnya. Wamsahu biru'usikum. Jika kamu junub, maka Bukan. Lanjutannya dari membasuh tangan sampai siku. dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Nah, para bapak ibu sekalian, ini monggo direnungkan niki. Wamsahu biru'usikum. Oke, kalimatnya saya pertebal. Niki, niki. Wamsahu biru'usikum. Kelihatan nggih? Yeah. Nah, niki saya pindah ke Word mawon nanti biar mudah dipahami. Saya bisa ngedit dan bisa menjelaskan. Itu kan tadi itu di aplikasi kitab itu. Kalau nanti bertanya, nanti langsung saya buka keterangan kitabnya. Sudah saya sediakan ini satu aplikasi ini berisi 8.000 judul kitab. Jadi insya Allah saya buka nanti jawabannya kalau saya nggak hafal keterangannya. Hafal nama kitabnya nanti saya bacakan. Oke. Nah, muncul? Dereng? Tereng. Nah, niki. Sampun, niki kayaknya udah muncul habis ini nih. Sampun nggih? Yeah. Nah, niki saya hapus dulu nama kitab-kitab ini. Mari kita jelajahi. Ini satu kata, dua kata, ya dua kata lah, dua kata. Jelas gak? Nah, niki saya tanya misalnya ke Pak Amor, ya ke Pak Amor aja karena moderatornya niki. Nah, karena yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sudah dikaji pagi ini nanti Pak Amor sebagai moderator menyimpulkan gitu ya. Pak Amor, ini kan terjemahnya tadi sapuhlah kepala kalian. Iya. Ya. Saya tanya panjenengan, kepala itu mana dan batasnya kepala itu mana? Dari mana sampai ke mana? Dari jidat sampai ke atas. Ke atas. Saya tanya banyak. Ini terjemahnya pakai kepala loh. Wamsahu biru'usikum. Usaplah atau sapulah kepala-kepala kalian. Panjenengan kalau wudhu itu mengusap dari sini gini, ini atau hanya begini? Sampai ke atas ke belakang. Oke. Sekarang saya tanya Pak Amor. Ini kepala apa bukan? Bagian kepala. Ini bagian kepala apa enggak? Yeah. Ya. Tapi ini kan, maaf, mulai dari ini, leher, ini, ke belakang. Ini, leher, ya. Leher ini, belakang, depan. Ini semuanya utuh. Ini kepala apa bukan? Kepala. Kepala. Berarti kalau ngusap di sini, begini, ini ngusap kepala apa sebagian kepala? Bagian kepala. Nah, kamu di sini. Sampean ini sholat apa wudhu, ngusap kepala apa sebagian kepala? Sebagian kepala ya. Ya, sepakati dulu. Ini jamaahnya ada berapa ini? Ini biar sekalian serius ngaji nih. Biar sekalian serius. Ini ngaji kitab soalnya. Saya tanya, panjenengan kalau berwudu ngusap kepala apa ngusap sebagian kepala? Kepala, semua kepala. Lah, sepakati dulu. Yang panjenengan lakukan ini ngusap sebagian kepala apa seluruh kepala? Kepala. Bagian kepala. Nah, enggak. Yang panjenengan lakukan ini kan katanya tadi ini kan gini. Leher ke belakang ini adalah kepala. Iya. Ini loh. Iya apa tidak? Yeah. Ini, kepala kan bukan hanya ini toh. Yeah, leres. Tapi ini kan juga kepala. Yeah, leres. Kepala. Yeah. Ya. Kalau panjenengan selama ini berwudu mengusap sebagian kepala apa seluruh kepala? Seluruh kepala.
Seluruh kepala. Ye. Berarti gini kan, Sebagian. Bagian itu. sebagian. Hmm. Nah, ini Pak, panjenengan coba perhatikan. Di terjemahnya Quran itu pakai sebagian kepala apa seluruh kepala? Sebagian. Kenapa? Sebagian. Sebagian. Itu terjemahannya Pak Endri apa terjemahannya Pak Amor? Quran. Ini maksudnya terjemahan cetakannya Pak Endri. Kalau di sini sapulah itu wamsahu itu sapulah Pak Ustadz. Ya, sapulah mengusap itu ya sapu itu Pak Ye. maksudnya. Ye. Oke. Eh, maksud saya terjemahnya kan basuhlah Kepala sebagian toh. sapulah. Oke, sebagian kepala apa seluruh kepala? Sebagian. Nah, ini Pak. Monggo sekarang melihat di slide. Ya, melihat di slide. Nah, ya urusan terjemahnya udah selesai. Artinya terjemahnya itu sebagian. Inilah namanya kaitannya dengan ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu sorob, lalu ilmu usul fikih, lalu ilmu kaidah fikih, dan ilmu mantik. Untuk memaham Quran satu kata, dua kata itu butuh 5 ilmu minimal yang menjelaskan. Ayo, panjenengan saya ajak melihat fakta. Fakta di lapangan, orang berwudu itu ada yang model seret, ambil air, tangan dibasahin, lalu begini. Betul apa tidak? Ada yang begini? Ye. Ada. Yo, ada yang, maaf, ada enggak? Ada, wes. Dan iki kalau panjenengan tahu ilmu, itu indah hidup itu. Indah hidup. Kenapa? Tahu ilmunya. Maka panjenengan dan saya harus ikut ulama. Kalau tiba-tiba menyatakan dirinya sudah ngerti semua, ini berbahaya nanti. Kenapa? Saya tanya tentang mana kepala aja kita belum langsung sepakat. Yang dibasuh sebagian, padahal di situ ngusap kepala. Kepala ini kan keseluruhan. Nah, di sini Pak, muncul 3 paham dalam mengusap berdasarkan ayat ini. Jadi 2 kata ini melahirkan 3 pemahaman. Ya, saya tanya, kenapa kok ada yang begini? Ya, ada yang begini. Maaf, ini mohon dilihat saya di video saya. Kenapa kok ada yang begini? Nah, ada yang begini. Ya, kenapa kok muncul begitu? Ya karena ilmu bahasa dan ilmu usul fikih dan kaidah-kaidahnya di sini. Jadi ada yang begini pula. Ya, ya. Gini, seperempat kepala. Nah, sekarang saya tanya, Pak, lihat tangan saya, Pak. Mohon para jamaah lihat. Saya memegang apa ini? Baju. Masa megang baju? Bagian baju. Sebagian baju. Nah, saya memegang sebagian baju. Monggo, bentar ya, saya tampilkan ini. Pak, ini Pak, saya megang apa ini? Lemari. Oh, ini saya megang sebagian lemari. Saya megang lemari, tangan saya full ini. Gitu loh. Nah, ini ilmunya, ilmunya kenapa harus bermadzhab itu. Jadi kenapa harus bermadzhab? Jadi di Quran itu muncul mazhab-mazhab mengusap kepala karena memang ada ilmunya. Jadi kalau ada di Quran ini ya, bahasa Arab ketika ada huruf ini huruf terpisah ini sebenarnya. Jadi saya kasih gini batas, saya putihkan. Nah, jadi ada bi dan ada ru'us. Ru'us ini jamak namanya ya, jamak, plural.
singularnya itu roksun. Roksun ru'us. Ya, roksun ru'us. Kalau ada huruf ba begini, lalu ada jamak, maka yang dimaksud itu bukan keseluruhan, melainkan sebagian. Nah, ini. Jadi kalau ada huruf ba, ya, ada huruf ba ini, ada huruf ba begini, bi begitu ya. Lalu ada kata benda jamak, ini namanya jamak taksir. Jamak di dalam bahasa Arab itu ada banyak macam. Ada jamak taksir, jamak muannas salim, ada jamak, ada sigat muntahal jumu, ada jamak mudzakkar salim, ada isim jamak. Loh itu. Itu di kaidah ilmu nahwu. Nah, kalau setelah ba ini ada jamak, maka maknanya itu sebagian. Wamsahu biruusikum. Basuh, usaplah atau sapuhlah biruusikum. Sebagian kepala kalian. Saya tanya lagi ke panjenengan. Saya ngusap begini, ini sebagian apa bukan? Sebagian. Sebagian. Terus saya ngusap begini, sebagian apa bukan? Sebagian juga. Sebagian. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i, orang berwudu begini aja itu sudah sah. Itu. Ambil air. Right? Nah, begini itu sudah sah. Terus itu yang wajib, yang sunnah menurut Imam Syafi'i begini. Gitu loh. Sunnah. Menurut Imam Malik, yang wajib itu bukan sebagian. Tapi yang wajib itu ambil air, lalu keseluruhan begini. Kelihatan gitu? Nah, kenapa? Karena yang dimaksud ru'us di sini, sebagian kepala ini ya sebagian rambut, apa seluruh rambut. Gitu. Itu menurut Imam Malik. Lah menurut Imam Abu Hanifah tidak. Tapi orang mengusap kepala itu harus minimal seperempat. Minimal seperempat kepala. Ngapunten, wajah saya tampil gitu. Oh iya tampil. Minimal seperempat kepala. Jadi menurut ulama fikih, kepala itu ya ini. Dalam bab mengusap itu. Ini, yang ada rambutnya ini. Ini kepala. Kalau tadi itu kan spekulasi saya mengajak panjenengan tentang cara memaham. Ini kepala sebenarnya semua. Maka kalau konteks ini semua kepala, ngusap begini pun juga sebagian. Sekarang saya tanya lagi ke Pak Amor. Pak Amor ngapunten, saya tanya panjenengan terus saja ya. Ya. Ngusap itu pakai tangan apa pakai handuk? Pakai tangan. Pakai tangan ya. Semua orang berwudu umumnya ngusap pakai tangan. Saya tanya, kalau tangan ini saya letakkan di sini, kira-kira kepala saya terbagi berapa? Jadi berapa ini? Kira-kira. Ada 4 ya. 1, ya, 2 ya. 3, 4. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, orang ngusap kepala itu minimal yang dianggap sah itu apabila ngusap seperempat kepala. Kenapa kok seperempat kepala? Karena perintahnya ngusap itu orang ngusap mesti dengan tangan. Sementara tangan itu kalau diletakkan kepala jadi seperempat. Maka menurut Abu Hanifah itu mengusap kepala itu minimal seperempat. Kalau Imam Asy-Syafi'i tidak, sebagian. Pokok begini aja udah sah. Kenapa? Begini sebagian, seperempat sebagian, separuh pun juga masuk kata sebagian. Nah ini Pak, ini salah satu contoh mengapa bagi orang awam itu harus bermadzhab. Kalau saya rekomendasi ke panjenengan, karena panjenengan ini rata-rata itu orang akademisi yang selalu berpikir rasional, lalu berpikir skeptis, lalu berpikir progresif dan lain-lain. Saya rekomendasi panjenengan
membeli terjemahnya kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab niki loh. Nah, disinilah diterangkan tentang kenapa harus ikut mazhab itu. Artinya ikut cara memahaminya ulama karena kita membahas hal-hal yang sepele tadi itu aja sudah sedemikian rupa rumitnya memaham gitu loh. Lalu ada ilmu alat, minimal ada 5 ilmu alat yang harus dikuasai. Ini saya punya makalah 11 halaman, pernah saya sajikan di mana itu di pengajian PCM pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Kandang beberapa tahun yang silam. Ini saya bahas itu kenapa harus harus ikut ulama gitu loh. Ikut ulama cara memaham. Ya karena di dalam keterangan kitabnya para ulama itu kalau kita memaham sendiri langsung sementara kita tidak melakukan mengikuti pendidikan ilmu di bidang agama ini secara spesialis dan secara runtut dari dasar sampai menengah sampai tinggi sampai paham dengan ilmu-ilmu tadi itu ya akan menyebabkan dan melahirkan cara paham yang nggak benar gitu loh, yang nggak benar. Saya ambil contoh misalnya, saya ambil contoh. Apalagi panjenengan langsung kembali kepada Quran tanpa memahami bagaimana ulama memaham. Misalnya niki, saya buka ayat surah An-Nisa ayat 23. Salah satu contoh niki. Kalau tidak ikut pahamnya ulama, tapi langsung membaca Quran sendiri, dipaham-paham sendiri. Monggo panjenengan pahami niki bareng-bareng niki. Misalnya niki. Wala tangkihu ma nakaha abaukum minan nisa. Janganlah kalian itu menikahi perempuan-perempuan yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Terus yang berikutnya, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kalian satu ibu, ya, ibu. 2 anak perempuan. Berikutnya saudara perempuan. Lalu bebek dari bapak, saudara perempuannya bapak, saudara perempuannya ibu. Lalu banatul akhi, anak perempuannya saudara ponaan. Berikutnya wabanatul ukhti, ini anak perempuannya saudara perempuan ponaan dari saudara perempuan. Yang berikutnya ibu yang menyusui, bukan ibu kandung, ibu suson. Lalu saudara perempuan dari saudara suson. Lalu ibu mertua. Lalu anak tiri, ya, anak tiri dari istri yang sudah pernah disetubui, walaupun bukan anak kandungnya tapi ibunya sudah disetubui karena menikah, itu jadi haram anaknya, walaupun anak dari anak kewalon atau anak anak dari istri, anak dari orang lain maksudnya. Dan yang berikutnya 2 bersaudara. Saudara kandung, perempuan saudara kandung itu haram dinikahi kumpul jadi satu. Artinya kalau misalnya orang poligami tidak boleh, saudara, adik kakak tidak boleh. Itu. Nah, di sini Bapak panjenengan di ayat ini tidak diterangkan nenek. Iya. Nenek dan ibunya nenek itu tidak ada. Lalu nenek dari mertua tidak ada. Tidak disebutkan. Nah ini kalau panjenengan langsung, maaf ya, kalau kita ya, saya kok keliru selalu panjenengan yang saya sebut. Kalau saya dan panjenengan tidak ikut ulama, langsung memaham Quran dan hadis secara mandiri, secara otodidak, tidak ikut ulama itu artinya tidak bermadhab. Wah ini nanti bisa memunculkan cara-cara pandang yang liberal, ya, kan nanti bisa fatal.
Misalnya contoh lagi di Quran itu yang diharamkan oleh Allah adalah daman masfuhan. Niki saya buka ayatnya. Daman masfuhan. Orang memaham dengan terjemah. Ya. Nah niki. Kulla ajidu fima uhiya ilayya. Sampun tampil dereng. Oh ya maaf. Saya tampilkan dulu. New share screen. Iki. Iki kayak ini. Sampun tampil ki. Nggih, Nah, ampun. niki. Katakan wahai Muhammad, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Tidak aku temukan, tidak aku jumpai apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan bagi orang yang mau memakannya illa ayyakuna maitatan. Kecuali yang diharamkan adalah bangkai. Au daman masfuhan. Atau darah yang mengalir. Perhatikan nih. Darah yang mengalir itu diharamkan. Walaupun dari hewan yang halal. Akhirnya, kalau orang itu berpaham tidak pakai ilmu. Oh, kalau dede itu halal. Sumerap dede nggih? Nggih. Nah, kenapa? Darah beku. Iya, darah beku. Kenapa? Di sini dikatakan yang diharamkan itu adalah darah mengalir. Berarti kalau darah sudah jadi dede, dibekukan, tidak masuk kan? Nggih. Loh niki. Kalau panjenengan tidak ikut penjelasannya ulama yang kompeten, yang paham, wah ini bisa berbahaya. Gitu loh. Akhirnya darah boleh. Darah apa? Darah yang tak mengalir. Dipahami dari mana? Dari terjemah Quran. Karena terjemah Quran yang mengharamkan, yang diharamkan itu adalah darah yang yang diharamkan darah mengalir, bukan darah yang beku. Oh berarti kalau beku gak masalah. Ini kan kacau nanti. Padahal yang dimaksud di sini, yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir. Lalu kalau misalnya ada hewan, iya, hewan misalnya darahnya itu tidak mengalir, ada tapi tidak mengalir. Seperti belalang itu kan halal itu, walaupun ada darahnya itu. Karena masuk hewan yang darahnya tidak mengalir. Bukan di sini dimaksudkan dede. Oleh dede itu nggak haram. Kenapa? Di Quran itu disebutkan daman masfuhan. Gitu loh. Darah yang mengalir. Nah inilah para bapak, ibu sekalian. Ini sudah, ya mohon maaf, ini memang sengaja saya saya katakan berpayah-payah lah. Ini tak hitung lebih 1 jam gitu loh ya. Berpayah-payah. Kenapa? Tema yang panjenengan minta ke saya ini tema sangat berat. Bukan hanya berat, berat. Ya, kalau disampaikan tidak dengan literasi yang kuat, wah itu kacau itu. Karena apa? Ini di media sosial itu banyak yang waduh kacau-kacau itu. Saya berani membongkar itu. Karena saya sudah nulis beberapa buku belum saya terbitkan. Cara memaham yang ya sakarpe dewe gitu loh. Karpe dewe. Nggak pakai ilmu. Ya nanti sajalah. Nanti saya hubungi Pak Hendri kalau buku-buku saya terbit. Yang memang ini saya tahan sampai selesainya disertasi saya. Kalau disertasi saya nanti selesai, lah semua buku-buku ada kurang lebih 20 judul yang paham-paham yang dianggap keliru padahal hanya karena tidak paham gitu loh. Jadi bukan karena gak keliru, tapi karena nggak paham maksudnya gitu loh. Ini sudah saya tulis dengan referensi kitab-kitabnya ulama yang secara kesimpulan para bapak ibu sekalian, kita itu harus bermadhab, harus ikut ulama. Soalnya apa? Panjenengan dan saya dan panjenengan sudah tidak akan sanggup mengkaji Quran secara mendalam, apalagi jurusan teknik elektro kok buka Quran lalu terjemahkan dijelaskan, itu kan kacau nanti gitu ya. Ingat di surah At-Taubah ayat 122 yang diperintahkan oleh Allah adalah harus ada sebagian kelompok yang mendalami agama. Jangan semuanya merasa menjadi pakarnya agama. Ini nanti kacau karena tidak menguasai disiplin ilmu-ilmu tadi itu.
ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, ilmu mantik, ilmu balaghah. Itu wajib dikuasai orang yang ingin menghasilkan ilmu dari Quran. Kalau tidak, kacau. Begitu. Dan berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 7 tadi itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fas'alu ahla dzikri. Kalau kita ini menjadi golongan yang nggak paham ilmu Quran, nggak paham ilmu hadis, memaham ilmu hadis itu butuh namanya ilmu mustalahul hadis, istilah-istilah hadis, memahami tentang riwayat-riwayat apa itu para perawi, sejarahnya orang yang meriwayatkan. Dan kitabnya itu tidak tipis. Ada satu kitab itu sampai 40 jilid. Ada yang satu nama kitab 38 jilid. Ada yang 45 jilid. Ada yang 20 jilid. Itu kalau tidak dipasrahkan kepada orang-orang yang sudah menekuni di dalamnya, lalu kita di masa tua baru menekuni, wah ya itu nanti ya bermasalah. Maka untuk memudahkan kita bagi saya dan panjenengan sebagai orang awam, ikut ulama dalam arti bermadhab, cari ulama-ulama yang sudah kompeten. Ini loh rujukan-rujukannya, ulama ini rujukannya ini dipahami sejarahnya. Dan waya ikut ulama saja pun itu sudah juga rumit sebenarnya kalau ingin mendalami ini gimana sih gitu. Setidaknya kalau untuk lebih memudahkan panjenengan, untuk di Indonesia itu paling tidak ada dua cara lah. Kalau tidak ikut NU ya ikut Muhammadiyah, begitu aja. Gampangannya begitu. Dan gak repot sampean. Kalau disuruh meneliti Imam Syafi'i, panjenengan gak tahu kitab-kitabnya Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah. Gitu loh. Imam ya repot lagi nanti. Gampangannya kalau di Indonesia, kalau tidak ikut NU ya ikut Muhammadiyah. Itu aja. Itu aja. Insya Allah selamat. Ya, karena ini mayoritas begitu ya. Gampangannya begitu. Nah, karena ini ngaji online, tak mungkin lah seperti ngaji offline yang bisa yang bisa transfer ilmunya secara face to face. Itu beda. Makanya kapan-kapan panjenengan saya undang ke Malang aja ke pesantren saya ajarin yang lebih detail gitu ya. Nah, saya bukakan kitab-kitabnya, fotokopinya dan lain-lainnya biar panjenengan lebih paham. Intinya dan pokoknya panjenengan dan saya kudu ikut ulama. Itu nggih. Panjenengan apa-apa ya tadi itu memaham sebagian aja baru tahu sekarang mungkin. Bagian itu berapa kan gitu toh. Ya. Oke, terima kasih pangapunten. Kalau ada pertanyaan sebaiknya menurut saya materi saya kayaknya sudah kebek hari ini. Sudah full. Sepertinya tidak perlu bertanya sepertinya karena saya harus siap-siap materi ataupun kalau terpaksa harus bertanya, saya batasi satu. Selebihnya kalau mau bertanya nanti kirimkan ke Pak Hendri, akan saya jawab lewat WA setelah saya longgar. Monggo satu saja kalau ada. Saya bertanya Ustaz. Siapa ini yang bertanya? Pak Rudian, monggo silakan langsung. Monggo Pak Rudian. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ilmunya bertambah ini. Alhamdulillah. Terima kasih, syukran Ustaz. Saya mau tanya ini aja Ustaz. Mazhab ini kan banyak ya Ustaz. Ya, ada beberapa gitu. Nah, boleh nggak kita menggunakan dari beberapa mazhab gitu? Atau mengambil sebagian di sini, sebagian sana. Nah, itu gimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, saya nggak perlu menjelaskan kaidah ilmunya. Panjenengan ngapunten Pak Rodian. Panjenengan sudah percaya sama saya apa enggak? Alhamdulillah percaya Ustaz. Ya udah. Soalnya ilmu itu butuh dipercaya. Kalau nggak terpercaya, saya makanya nampilkan kitab-kitab itu biar saya panjenengan percaya atau tidak kepada saya gitu. Biar saya nggak perlu menjelaskan panjang, tapi sudah ada di otak saya gitu ya. Gampangannya begini. Panjenengan boleh, ini namanya istilahnya talfek. Kalau panjenengan misalnya wuduknya ikut Imam Syafi'i, yaitu mengusap sebagian. Lalu batalnya ikut Imam Malik. Imam Malik itu tidak membatalkan. Bukan berarti ikut Imam Malik itu tidak ikut Nabi, bukan. Imam Malik itu memahami hadis Nabi, gitu loh. Tolong dipahami ya. Kalau ikut Imam Asy-Syafi'i itu bukan berarti tidak ikut Nabi. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, lalu Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah
perjalanan panjang dan sudah diakui oleh masyarakat, bukan hanya di satu negara tapi seluruh dunia. Ini hasil kesimpulannya sudah benar begitu loh. Nah, kalau ikut itu secara keseluruhan, ikut ini diikuti, ininya ikut ini, itu namanya talfik. Hukumnya untuk Pak Rodian boleh. Ya, untuk memudahkan. Yang kedua, menurut sebagian mainstream ulama, itu ikut sebagian itu tidak boleh. Harus ikut secara utuh. Namanya itu adalah taklid secara utuh. Begitu itu kaidah menurut sebagian ulama. Kenapa? Itu ada alasannya. Alasannya itu panjang kalau saya jelaskan, dan kalau saya contohkan bisa nambah waktu 30 menit. Saya nanti yang tersandra, begitu loh. Oke. Intinya panjenengan boleh talfek. Boleh talfek. Talfek itu ikut sebagian di sini, sebagiannya ikut ini boleh. Karena memang kita ini makomnya atau kapasitas ikut, bukan jadi orang yang diikuti. Jelas, Ge? Ya, alhamdulillah ya. Jelas Ustaz. Ye. Sampun, Ge? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah